ke pasar beli semangka. Semangka punya Pak Maman. Hai, apa kabar semuanya? Selamat datang kami ucapkan. Sarapan pagi memakan roti. Roti diambil keponakan. Kita bertemu di kelas inspirasi hari ini. Semoga bisa menjalin persaudaraan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 4 Surabaya, yang kami hormati Ibu Evilita Andriani, yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru dan Karyawan SMP Negeri 4 Surabaya, yang kami hormati wali murid kelas 7, 8, dan 9, dan siswa-siswi SMP 4 yang hebat dan berakhlak mulia. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur alhamdulillah, marilah selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita sehingga pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2020 dapat bertatap muka melalui virtual untuk mengikuti acara kelas inspirasi bersama alumni tahun 2011 dengan tema Generasi Muda Membangun Kebinekaan Global. Salawat dan salam senantiasa kita panjatkan kepada Nabi besar Muhammad SAW karena beliaulah suri tauladan kita dalam berakhlakul karimah dan beliaulah khatimul anbiya, penyempurna ajaran Islam sebagai rahmatan lil alamin. Sebelum acara kita mulai, perkenankanlah saya untuk membacakan susunan acara. Acara pertama, pembukaan. Acara kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars SMP Negeri 4 Surabaya. Acara ketiga, sambutan. Acara keempat, yakni acara inti. Acara kelima, penutup. Memasuki acara yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara siang hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua, yakni menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars SMP Negeri 4 Surabaya. Bangsa
dan bangsa. Belajar di gedung cagar budaya Tanjung Panong 12 Surabaya. Dengan lelah dan pantang berputus asa, bangun jiwa raga dan lingkungan kita. Berbudi akhlak mulia, berilmu semboyan hidup kita. Ayo maju SMP 40 berkibarlah selalu. Ayo maju SMP 40 ukir prestasi untuk alma materku. Tulis prasasti dengan prestasi, dengan hati lambang berbakti. Doa baktiku Ibu Pertiwi, terus berkarya jaya bersama. Ayo maju SMP 40 berkibarlah selalu. Ayo maju SMP 40 ukir prestasi untuk alma materku. Tulis prasasti dengan prestasi, dengan hati lambang berbakti. Doa baktiku Ibu Pertiwi, terus berkarya jaya bersama. Terus berkarya jaya bersama. Terus berkarya jaya bersama. Acara selanjutnya yaitu sambutan. Sambutan akan disampaikan oleh Bapak Kepala SMP Negeri 4 Surabaya kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Muhammad Klik Syahrun Jailani MSI. Kami persilahkan. Foto mula Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, la haula wa la quwwata illa billah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati akhirnya bagi Mbak Lita ya. Mbak Lita yang alhamdulillah siang hari ini bisa meluangkan waktunya. Terima kasih Mbak Lita. Yang saya hormati Bapak Ibu guru, Bapak Ibu orang tua, wali murid yang sempat bergabung pada acara kita siang hari ini. Dan yang saya banggakan anak-anakku sekalian yang luar biasa, kelas 7, 8, dan 9 yang meluangkan waktunya. Jangan lupa anak-anak setelah kalian mengikuti acara ini sampai selesai, tugas kalian adalah membuat satu kalimat yang berupa ungkapan maupun kesan terhadap acara ini. Hanya satu kalimat saja, nggak usah panjang-panjang. Kemudian kalimat itu kalian kirimkan ke wali kelas masing-masing. Jadi anak-anak sekalian cermati kegiatan kita siang hari ini. Mudah-mudahan kalian dapat inspirasi dari kakak kalian. Kakak kalian yang dipanggil Kak Lita ini alumni 2011 ya, 2011 SMP 4 tahun 2011 yang lalu. Jadi mudah-mudahan kalian semuanya dapat inspirasi. Perlu diketahui anak-anak sekalian, Bapak Ibu orang tua yang sempat bergabung, bahwa anak-anak kita yang sekarang ini di SMP itu ke depan antara soft skill dan hard skill-nya itu harus lebih banyak soft skill-nya Bapak Ibu. Ya, jadi keterampilan-keterampilan soft skill itu harus ditumbuhkan. Sedangkan hard skill-nya harus dikurangi, ya dikurangi. Jangan banyak-banyak. Kalau kemarin-kemarin kan soft skill itu hanya 20%, sedangkan hard skill-nya bisa 80%. Nah, mulai ini ke depan harus dibalik Bapak Ibu ya anak-anak sekalian, soft skill-nya harus diperbanyak, ya diperbanyak. Oleh karena itu, melalui kelas inspirasi ini dan melalui program-program yang lain, kami berharap anak-anak SMP Negeri 4 Spenfora ini soft skill-nya bisa bertambah. Ya. Oleh karena itu anak-anak sekalian, marilah kita belajar untuk satu, banyak bertanya. Ini untuk melatih soft skill ya, banyak bertanya. Kemudian
banyak mencoba, dan yang terakhir banyak berkarya. Banyak bertanya, banyak mencoba dan banyak berkarya. Ini untuk melatih soft skill kalian, ya. Jadi mudah-mudahan nanti Mbak Lita bisa menginspirasi kita semuanya sehingga nanti anak-anak bisa lebih mengembangkan diri, karena kita ini kan bermacam-macam suku, bermacam-macam bangsa, bermacam-macam keterampilan dan sebagainya. Oleh karena itu mudah-mudahan kalian bisa mempunyai jiwa kebinekaan yang global. Apa itu kebinekaan yang global? Insya Allah nanti akan dikupas habis oleh Mbak Lita. Terima kasih, mohon maaf, semoga bermanfaat pertemuan kita siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu acara inti. Sebelum acara inti, siswa-siswi yang Ibu banggakan, masih ingat kan bulan kemarin kita mengikuti kelas inspirasi. Kelas inspirasi itu apa? Gerakan para profesional turun ke sekolah selama sehari. Berbagi cerita, pengalaman kerja, juga motivasi meraih cita-cita. Kita tersebut menjadi bibit untuk para siswa bermimpi, merangsang tumbuhnya cita-cita tanpa batas pada diri mereka. Tujuannya kelas inspirasi untuk menginspirasi murid dengan cara mengundang penginspirasi tentang profesinya. Kami percaya kehadiran penginspirasi membuat anak-anak termotivasi untuk bercita-cita lebih tinggi dan memberikan mereka satu alasan lagi untuk tetap bersekolah. Nah, kesempatan kali ini sudah ada di tengah-tengah kita, yaitu alumni SMP Negeri 4 tahun 2011, yakni Kak Evilita Andriani. Sebelum kita berbincang-bincang dengan sang penginspirasi, saya akan mengulas sedikit tentang siapa sih narasumber hari ini. Beliau adalah Evilita Andriani, biasanya dipanggil Lita. Perempuan kelahiran Surabaya 20 April 1996 itu mampu menorehkan catatan apik pada dunia kerja. Di usia yang terbilang muda, dirinya berhasil menjadi CEO OJSI, Ojek Syar'i, yang mana semua drivernya penumpang adalah wanita. Sebelumnya, Evilita pernah bekerja freelance, mulai dari jasa pengetikan hingga jasa kurir wanita. Usaha dan kerja kerasnya dibangun sejak tahun 2015 itu akhirnya berbuah manis. Saat ini, OJSI telah memiliki 800 armada di 25 kota di Indonesia. Nah, Evilita masih menjalani studi. Dia juga sempat mengikuti program sosial entrepreneurship ekonomi developer selama 5 minggu di Amerika awal tahun 2018. Juga menang penghargaan, salah satunya juara 1 pemuda pelopor Surabaya, sempat juga menjadi delegasi ke San Francisco. Nanti ada sesi tanya jawab. Saya akan memandu jalannya kelas inspirasi hari ini. Kami berharap anak-anak, orang tua wali murid untuk mematikan mic dan mengikuti kelas inspirasi dengan baik dan memperhatikan apa yang disampaikan oleh sang penginspirasi. Kepada yang terhormat, Kak Lita, kami persilahkan. Halo, Assalamualaikum. Salam kenal semuanya. Terima kasih Bu Riza. Terima kasih Pak Kolik yang sudah mengundang saya. Dan tadi saya sempat ada beberapa guru saya juga waktu masa SMP. Pak Mulya, Bu Rita. Tunggu dulu, Itu gak iso. Itu gak iso. Iso yang ini. Mohon Bapak Ibu untuk mematikan mic-nya karena mulai untuk acara. Terima kasih. Ya, jadi di sini insya Allah sharing ya, mungkin kalau misalnya ada yang kurang, Bapak atau Ibu mungkin bisa menambahi kayak gitu.
Nah, insya Allah hari ini saya akan menjelaskan tentang generasi muda membangun kebinekaan global. Nah, ini yang disarankan Pak Kelik ya untuk istilahnya sharing tentang ini. Kenapa sih harus kebinekaan global kayak gitu? Kenapa kok harus global? Nah, insya Allah topik yang akan kita bahas nanti itu ada 3. Yang pertama pengalaman saya, yang kedua networking atau pandai bergaul, yang ketiga membangun karakter kebinekaan. Nah, ya salam kenal, saya Lita Adriani, biasanya dipanggil Lita, ya bisa dipanggil Kak Lita, kayak yang tadi yang dibilang Pak Kelik. Jadi saya kuliah di jurusan Hubungan Internasional angkatan 2014 di UPN. Sempat beberapa kali belajar di luar negeri, kayak di US 2 kali, di Singapura, Pakistan, dan itu semua alhamdulillah dibiayain secara gratis. Juga jadi pembicara di event internasional waktu di Pakistan. Alhamdulillah lumayan dekat sama dunia global dan internasional. Sempat juga apa yang saya jalankan usahanya itu menjadi penelitian untuk IFC atau International Finance Corporate-nya World Bank. World Bank itu badannya PBB, salah satu PBB 2 tahun berturut-turut. Nah, apa sih yang saya bangun? Yang saya bangun itu adalah bisa di-mute ya Ibu Mei, Sila, Zahira, dan Mama Jovian. Oh, Mama Jovian udah di-mute. Ibu Mei, Sila bisa di-mute ya mic-nya. Ya, terima kasih Bu. Jadi di kami ini membangun yang namanya startup. Startup itu usaha yang berlandaskan teknologi kayak gitu. Saat ini kita ada macam-macam, nggak cuma ojek syari, tapi kita juga ada kursus mengaji online. Mengaji online ini kita juga customer kita karena memang pandemi ini ya semua tuh beralih ke online. Mengaji online ini kita juga udah ada klien dari luar negeri kayak Singapura, Abu Dhabi, dan Brunei Darussalam. Nah, istilahnya saya lumayan dekat dengan dunia global. Nah, yang awalnya memang saya nggak tahu tuh dunia global itu apa. Nah, mungkin juga bisa sharing juga nanti sama adik-adik yang mungkin punya mimpi ke luar negeri atau punya mimpi membangun usaha kayak gitu. Nah, ini sedikit foto saya waktu di San Francisco. Saya di sini ketemu sama Steve Wozniak. Tahu nggak Steve Wozniak siapa? Steve Wozniak itu kalau adik-adik tahu Apple, iPhone, tahu nggak iPhone? iPhone yang HP itu yang canggih. Nah, itu tuh pendirinya tuh ada 2, Steve Jobs sama Steve Wozniak. Nah, ini Steve Wozniak ini waktu di San Francisco kemarin. Terus kita kunjungan ke kantornya Microsoft, ke kantornya Google, ke Golden Gate. Itu salah satu jembatan paling bersejarah di Amerika waktu di San Francisco. Ini waktu diundang Backcraft juga menang beberapa acara juga. Nah, ini ketemu Pak Ardi juga konsulat jenderalnya ini San Francisco. Sini waktu di host fam-nya US, dan ini sama Bu Gubernur Kofifa kemarin mendapatkan penghargaan juga. Ini sama Pak Jokowi juga waktu itu diundang presentasi di depannya Pak Jokowi waktu di Jakarta. Ini waktu di San Francisco, sama ini waktu sama host fam. Jadi buat adik-adik kan ada yang kelas 9, nanti di kelas 1 SMA juga ada program pertukaran pelajar loh. Nah, nanti kalau misalnya mau tanya-tanya lebih lanjut bisa ngubungin kakak ya. Nah, ceritanya kakak itu baru pertama kali ke luar negeri itu tahun 2017 kemarin, waktu pertama kali ke luar negeri itu di San Francisco. Nah, itu emang benar-benar itu dari pemerintah Indonesia. Kayak gitu. Jadi insya Allah bisa sharing pengalaman. Kenapa sih kok bisa ketemu orang-orang kayak gini dan pergi ke luar negeri secara gratis. Nah, yang pertama adalah yang tadi ya kita kan akan membahas 3 topik. Yang pertama pengalaman, yang kedua networking, yang ketiga membangun karakter. Nah, yang pertama pengalaman kakak itu sebenarnya nggak pandai waktu secara akademik ya. Kakak dulu waktu SMP itu nggak ranking 10 besar juga. Malah ranking yang
hampir-hampir ke bawah gitu mungkin. Tapi kakak suka ke perpustakaan, suka baca buku. Jadi waktu itu kakak jadi pengunjung perpustakaan terbanyak waktu SMP sempat kayak gitu. Terus kakak juga suka mengamati fenomena-fenomena sosial. Jadi kayak dulu kan sejak SMP itu kakak ikut OSIS, SMA juga OSIS. Waktu kuliah juga ikut organisasi. Jadi sering banget ikut organisasi. Nah, itu yang sempat disebut Pak Kelik tadi ya, itu tuh membangun yang namanya soft skill untuk berorganisasi. Karena berorganisasi nih adik-adik yang SMP pasti juga pernah ngalamin kayak nggak tahu ya, kalau di zamanku dulu saya ada kayak bolo-boloan, ada kayak nggak disukain teman-temannya kayak gitu. Nah itu menjadikan kita tuh pribadi yang bisa memecahkan masalah. Sebenarnya untuk kenapa sih kok kita harus punya skill-skill itu? Karena untuk melatih kita decision maker atau membuat keputusan problem solving kayak gitu. Jadi semua tentang skill, soft skill yang adik-adik pelajarin itu untuk kedepannya. Insya Allah kalau misalnya ujiannya adik-adik di pertemanan kayak gitu ya. Waktu itu ujian kakak juga sempat di pertemanan sih. Waktu SMP tuh sering banget kayak gak disukai temen karena sering ke perpus sendirian kan. Kayak gitu. Tapi akhirnya bisa berbaur lagi karena kan di OSIS. Nah, boleh nanti sharing-sharing tentang pengalaman kayak gitu. Nah, dari berorganisasi itu kan ketemu banyak orang dan bisa menghadapi birokrasi. Birokrasi itu kayak kepala sekolah, kayak wakasek, itu birokrasi kayak guru. Nah, itu ngelatih teman-teman untuk dekat sama orang-orang yang lebih tua dan lebih berpengalaman. Nah, itu nanti kakak juga ceritain. Nah, kakak mengutip salah satu Quran ya. Jadi yang Muslim mungkin tahu ya, Quran surat ini beberapa kali sih sebenarnya sering dibilang ya. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum hingga mereka mengubah nasib mereka sendiri. Jadi dulu kakak emang ini ya bisa digolongkan tidak berprestasi, bisa digolongkan tapi kakak insya Allah bisa pandai bergaul kayak gitu, punya banyak teman. Karena menurut kakak teman itu hal yang ada di saat kita itu butuh supaya nggak sendirian, butuh untuk berjuang kayak gitu. Dan masih bisa diubah kok. Dulu kakak waktu SMP tuh emang kan nggak berprestasi ya, tapi begitu SMA, begitu kuliah, sering banget dapat delegasi Olimpiade. Sama waktu kuliah tuh semester pertama kakak jadi ini mahasiswa baru putri terbaik kayak gitu. Jadi kalau misalnya buat adik-adik yang sekarang nilainya nggak terlalu bagus, itu nggak apa-apa, tapi terus diasah terus. Insya Allah kamu bisa kok merubah diri kamu sendiri kayak gitu. Yang awalnya itu mungkin nggak berprestasi, yang mungkin nggak punya teman, bisa jadi punya banyak teman. Nggak apa-apa, nanti bisa waktu SMA atau besok-besok gitu. Jadi kalau mau sharing tentang itu juga boleh. It's okay not to be okay. Tahu nggak drama itu? It's okay to be not. It's okay not to be okay. Jadi itu drama Korea yang lagi hype. Biasanya anak-anak suka lihat drakor. Di salah satu kutipannya juga everybody know it hurts to grow up. Jadi semua tuh orang tahu kalau ada rasa sakit ketika kita tuh bertumbuh. Jadi kalau dulu waktu SMP saya sering dengar ceritanya teman-teman dikucilkan, teman-teman nggak diboloin kayak gitu ya. Nggak apa-apa, sakit sih, tapi insya Allah itu akan ngebentuk adik-adik itu berkembang. Misalnya juga dapat nilai yang tidak diinginkan, misalnya targetnya dapat nilai 90 tapi dapat nilai 70, remedi kayak gitu, nggak apa-apa remedi. Pernah dulu tuh sempat diundang Bu Risma di rumah dinasnya Bu Risma itu, Bu Risma bilang kalau waktu SMA dulu, Bu Risma kan di SMA 5 ya, itu satu-satunya yang remedi jurusan remedi fisika, satu-satunya orang di sekolahnya yang nggak apa-apa remedi gitu. Karena pelaut hebat itu tidak dibentuk dari ombak yang tenang, tapi dari badai kayak gitu. Ini salah satu kutipan
motivasi yang kakak juga suka. Jadi nggak apa-apa kalau misalnya sekarang jatuh, sekarang misalnya untuk yang ikut lomba nggak lolos nggak apa-apa. Yang penting belajar, karena kakak juga dulu tuh banyak juga mengalami kegagalan ya istilahnya, kegagalan untuk tidak lolos lomba, tidak lolos dalam kompetisi kayak gitu. Harus biasa, nggak apa-apa. Yang penting jangan menyerah. Nah, yang kedua adalah networking atau pandai bergaul. Nah, di zaman sekarang itu, menurut kakak, banyak teman sama dengan insya Allah banyak rezeki. Karena itu banyak yang ngejar followers dan subscribers. Jadi, kayak yang ada adik tahu ya, banyak kan followers IG dan Instagram, Twitter, kayak gitu kan open endorse gitu ya. Nah, itu kan jadi uang, kayak gitu. Terus banyak juga teman-teman kakak yang itu dapat kerja dari temannya. Terus ada juga menang lomba gara-gara teman-temannya bagus. Nah, itu pentingnya kalian itu pandai bergaul. Jadi punya banyak kantong-kantong ke depannya bisa jadi rezeki. Rezeki itu nggak mesti ini ya, uang ya, tapi juga teman yang baik. Selalu ada di saat teman-teman itu lagi down, lagi gagal, lagi jatuh tuh juga harus disyukurin kayak gitu. Jadi menurut kakak sih, kakak punya satu sahabat yang itu benar-benar dekat banget. Tak namain human diary. Jadi kayak diary berjalannya kakak kayak gitu. Bentar. Lupa nggak ngejudge tadi. Nah, jadi itu teman-teman minimal kalau punya teman yang itu bisa diandalkan saat teman-teman itu suka, susah, seneng. Jadi temenannya nggak cuman waktu seneng aja, tapi juga susah juga ikut, bisa dicurhatin kayak gitu. Nah, itu gunanya pandai bergaul atau networking. Nah, ini kakak contohin. Jadi waktu itu kakak ikutan, ini yang lama ya, yang Mas Boris Hesian. Jadi waktu itu kakak kan lagi di Singapura. Kakak nggak pengen di Singapura itu cuman jalan-jalan aja. Nah, akhirnya kakak pengen networking. Gimana caranya? Kan nggak punya teman waktu itu di Singapura. Ya udah, aku panggil maksudnya saya panggil ini, saya buka LinkedIn. Tahu LinkedIn nggak ya? Itu kayak semacam sosial media gitu. LinkedIn tulisannya. Terus saya kakak ngechat Mas Boris. Assalamualaikum Mas Boris, seperti yang di layar itu. Bisa nggak ketemu waktu di Singapura nanti? Nah, balasannya sih di WhatsApp ya, karena kakak juga punya nomornya Mas Boris di WhatsApp. Kayak gitu. Ya ketemu sama Mas Boris. Gitu. Terus yang kiri itu Mas Sofian. Mas Sofian ini kerja di Google-nya New York. Ya. Dia itu kerja di New York sudah berapa tahun ya? 5 tahun kayaknya. Nah, waktu itu ketemu Mas Sofian itu dari Jipa Event itu ya. Jadi terjemahin ya. Terima kasih banyak. Saya sangat tertarik setelah mendengar kamu di Jipa Event. Please keep in touch and share. Jipa itu Global Indonesia Professional apa ya? Association kalau nggak salah. Nah, itu tuh kayak kumpulannya orang-orang yang kerja di luar negeri gitu. Nah, terus kakak dengerin Mas Sofian. Materinya bagus banget. Nah, kakak sebagai apresiasi itu nge-DM Instagram. Jadi kayak kirim pesan ke Instagramnya Mas Sofian. Kalau ya makasih banyak, aku sangat terinspirasi loh sama tadi event yang tadi gitu. Akhirnya ya alhamdulillah Mas Sofiannya ngerespon, yes, absolutely, ya pasti gitu. Glad you enjoy the event. Seneng eventnya, where are you based, di mana kamu tinggal gitu. Nah, Mas Sofian kan tinggalnya di New York, tapi ada bahasan lain sih, nggak tak screenshot di sini. Jadi istilahnya call me kalau lagi di New York kayak gitu. Ya nanti aku call kamu kayak gitu-gitu sih. Jadi hati-hati kalau misalnya senang sama orang atau pengen deket sama orang, karena kakak senang sih berhubungan sama orang-orang Indonesia yang di luar negeri gitu ya.
langsung aja DM gitu. Siapa kali dibalas kayak gini. Akhirnya Mas Sofyan ini nge-follow back aku, nge-follow back Instagram kakak gitu. Nggak apa-apa, maksudnya gini loh cara apa orang-orang di luar negeri itu berinteraksi, karena jarang ya orang-orang itu kerja di luar negeri dari Indonesia, makanya mereka tuh sangat senang dihubungi orang-orang Indonesia juga gitu. Nah, ini waktu kakak dapat surat rekomendasi. Jadi kalau misalnya nanti kalau ikutan beasiswa, biasanya kan disuruh ada surat rekomendasi ya. Ini kebetulan kakak dapat surat rekomendasi dari Konsulat Jenderal San Francisco kayak gitu, karena kan tahun 2017 kan kakak di San Francisco. Nah, terus kakak itu ketemu konsulat jenderalnya ini, mana ya? Nah, nih, Pak Ardi namanya. Konsulat jenderalnya ini tuh orang Surabaya. Nah, kakak tuh suka temenan gitu. Kakak suka temenan, jadi kakak kan minta nomornya Pak Ardi ini kan. Ya, masih kontak sampai sekarang. Akhirnya minta surat rekomendasi untuk tahun 2018 itu kan, yang ke Amerika lagi. Nah, itu dapat rekomendasi dari Pak Ardi. Itu tadi suratnya. Jadi, kayak gini suratnya. Jadi, adik-adik kalau misalnya ketemu orang yang bagus, yang pinter, temenan aja terus gitu. Tapi yang sopan ya temenannya kayak tadi. Ini kakak contohin untuk ngechat ya. Chattingannya tuh gini, apa yang sopan, ngucapin salam kayak gitu. Karena Mas Sofyan non-muslim jadinya kalau nggak ngucapin assalamualaikum. Kalau Mas Boris sih ini Islam ya, gitu. Jadi gini cara apa ya, networking, cara apa ya? Ya itu pandai bergaul tadi ya. Untuk pertama kali, padahal kakak belum pernah ketemu Mas Sofyan ataupun Mas Boris, cuman ya Mas Sofyan di event itu, Mas Boris ini ya di waktu di Singapura itu pertama kali ketemu Mas Boris. Karena kakak suka belajar juga dari orang-orang kayak gini, gitu. Alhamdulillah kakak juga nggak nyangka dapat surat rekomendasi dari Konsulat Jenderal Republik Indonesia di San Francisco, kayak gitu. Ini program kakak Wesley yang tahun 2018 kan belajar ke US lagi, itu ke ini belajar ke Harvard University, tahu nggak ya? Harvard University, MIT itu kayak salah satu universitas terbaik di dunia, Harvard University. Bentar. Kenapa ya? Ini charger kakak tidak. Oh no. Ini ya hilang ya share screen-nya? Enggak. Oh enggak. Tapi di kakak hilang. Gambarnya hilang, gambarnya. Iya, bentar. Ya, hilang gambarnya. Bentar. Sebentar ya. Ya, Maaf, kesalahan teknis. Nah, itu sih mungkin ada yang ditanyain sebelum kakak mulai lagi ke yang lain. Nah, jadi itu sih, apakah adik-adik yang berani aja untuk coba. Jadi kayak kata Pak Khalid juga ya, berani coba itu baik kayak gitu. Jadi kakak juga ya coba-coba juga itu nge-DM, nge-message Instagramnya orang-orang di sana, dan masih banyak lagi yang kakak hubungin gitu, nggak kakak tampilin di sini. Nah, itu caranya biar teman-teman adik-adik bisa lebih belajar lagi dari orang-orang yang itu lebih profesional, lebih pintar lagi kayak gitu. Teman-teman kakak sekarang juga banyak di ASEAN, di US itu banyak banget, terutama waktu jadi pembicara di Pakistan, sampai jadi pembicara itu kan simposium internasional Timur Tengah dan Afrika. Jadi kakak punya teman di Timur Tengah, di Afrika, di Amerika gitu, punya banyak banget. Jadi kalau mau keluar negeri pasti ngubungin teman-teman gitu. Jadi kakak suka silaturahmi. Makanya adik-adik kalau bisa yaitu terus dijaga silaturahminya sama teman-temannya dan bermimpi global kayak gitu. Di set selanjutnya sih ngomongkan tentang karakter. Nah, bentar. Udah nyala lagi laptopnya. Kelihatan nggak ya? Udah kelihatan belum ya? Belum, bentar.
Sebentar. Nah, jadi untuk saat selanjutnya sih ngomongkan tentang ini ya, apa namanya? Jadi kalau teman-teman sesama teman-teman di Indonesia itu nggak apa-apa, belajar aja sama orang-orang luar negeri. Misalnya tuh teman-teman adik-adik pengen ke negara mana, ke negara Amerika mungkin. Nah, ya temenan sama teman-teman di Amerika kayak gitu. Caranya gimana? Di media sosial ditanyain gimana kok bisa kerja di sana, gimana kok bisa belajar di sana, itu nggak apa-apa. Nah, kakak juga dulu selain ikutan kayak gitu, maksudnya ikutan ikutan apa nih? Bukan ikutan ya, tapi selain nge-DM-in orang-orang yang kerja itu, yang pembicaranya dari internasional juga, dari Amerika, dari Australia gitu. Gak apa-apa ikut-ikutan, walaupun nggak ngerti ya, ngertiin dulu aja gitu. Gak apa-apa. Nanti insya Allah belajarnya dari situ. Karena kakak juga awalnya juga nggak pinter kan. Dulu kakak tadi kan cerita ya nggak pinter secara akademik, itu nggak apa-apa. Insya Allah nanti kalau adik-adik tetap kuat, gigih untuk berkembang, pasti insya Allah akan berkembang. Kayak tadi ya, yang di ayat tadi Al-Quran. Allah tidak akan merubah suatu nasib seseorang ketika seseorang tidak ada usaha ke sana gitu. Jadi nggak apa kalau sekarang masih nggak pinter, nggak apa-apa, belajar terus. Kalau nggak pengen keluar negeri nggak apa-apa. Ya, tapi harus bermimpi setinggi-tingginya. Gitu. Mohon maaf ini saya sudah gabung tapi kok belum ada ini ya. Yang share screen saya. Please wait, the meeting host will let you soon. Sebentar. Iya. Nah, jadi itu tadi sampai pada akhirnya bisa temenan dan dapat rekomendasi dari orang-orang yang bagus gitu. Jadi itu sih kalau dari kakak ya, untuk pandai bergaul, pandai-pandai aja bergaul, nggak apa-apa. Kan kalau pergaulan kan tidak melihat edukasi, maksudnya nggak lihat akademik ya, kamu pinter atau kamu bodoh kan enggak ya. Tapi dulu teman-teman kakak, alhamdulillah baik-baik kayak gitu. Teman kakak sekarang, sahabat kakak yang di SMP dulu, sampai sekarang masih kontak, dan dia jadi dokter, namanya Devi. Ada juga teman kakak yang teman SMA sih, itu kerja di Singapura. Ya masih berteman baik sama semuanya. Gitu. Mungkin Kak Lita, yang mungkin ditanya ada yang mau ditanyakan ini Kak Lita, sambil menunggu iya, boleh. share screen-nya. Mungkin anak-anak atau wali murid ada yang mau bertanya, bisa melalui chat boleh atau langsung bertanya. Silahkan. Tidak apa-apa, tidak usah malu-malu anak-anak. Harus berani bertanya. Iya, betul. Dulu kakak suka banget bertanya. Sudah share screen-nya sudah bisa? Iya. Mbak Lita? Di sayanya belum bisa, Bu, sebentar. Dicoba lagi. Nah, ya mungkin ada yang ditanyain dari adik-adik kayak gitu. Mungkin ada anak-anak ada yang bertanya. Gimana belajar di Amerika, gimana membangun networking kayak gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman belum pede, ada belum pede ya untuk chatting atau ngechat orang-orang yang kayak gitu ya nggak apa-apa. Belajar dari yang ini dulu. Bu Rizda mau tanya sama Mbak Lita, bisa ya Bu Rizda? Oh iya Pak Mul, silahkan. Iya boleh. Ya. Bu, saya join lagi ya Bu, tadi kayaknya error. Sudah saya join. Oh iya. Gimana Pak Mul? Iya Mbak Lita. Sukses ya, selamat ya. Terima kasih Pak. Ya, mumpung ini ada anak yang masih belum tanya, mungkin masih mikir tanya apa ya. Ini mungkin saya mewakili anak-anak ya. Boleh. Anda begitu sangat luar biasa ya.
kalau saya dengar-dengar tadi Gojek Syariah ya Mbak Elita ya. Gojek Syari, iya Pak. Iya, Syariah itu bagaimana ya? Bisa diceritakan sedikit? Banyak sih boleh sebetulnya. Dari takutnya tadi itu nggak ngerti anak-anak Pak, jadi ya, gitu. Jadi dari yang tadi kecil, itu dari yang kecil dari yang menjadi kecil. besar itu luar biasa Prosesnya. itu. Iya, prosesnya itu bagaimana kok bisa ya? Ya misalkan karena memang yang namanya mungkin ya hobi bisa menghasilkan itu juga sangat luar biasa sekali. Mungkin ada di benak panjenengan atau bagaimana ya? Karena untuk menghasilkan pelanggan yang banyak itu butuh perjuangan yang besar, tekad yang kuat, dan bahkan modal yang luar biasa ya. Tidak hanya cukup pengetahuan ya, tidak hanya cukup pengetahuan, tapi betul-betul tekad yang kuat, berani mengambil keputusan gitu ya. Mulai dari Gojek sampai berapa Mbak itu luar biasa itu. Kami salut sekali. Mohon diceritakan dong untuk adik-adiknya bagaimana dari sesuatu yang kecil menjadi yang besar itu prosesnya seperti apa gitu ya. Terima kasih. Iya, makasih Pak. Jadi emang awalnya itu kan kakak jurusan IPS. Emang waktu SMP tuh udah pengen di IPS karena emang tadi suka mengamati fenomena-fenomena sosial di masyarakat. Akhirnya kakak tuh mikir banyak banget pelecehan seksual di transportasi umum kan. Habis itu kakak juga saudara-saudara kakak tuh juga perempuan semua. Jadi pengennya itu ada transportasi yang khusus wanita. Nah, waktu itu juga sempat freelance kan, apa kayak kerja part-time gitu. Kerja part-time di bidang ini apa namanya? Di bidang jasa pengetikan sama kurir. Oh, transportasi ya Mbak ya? Iya benar. Nah, makanya bisa kepikiran waktu itu kan ada customer wanita juga. Nah, yang membuat saya itu akhirnya mikir, wah bagus nih kalau misalnya ada ojek khusus wanita kan. Nah, makanya kita fokusnya di ojek syari waktu itu. Nah, waktu di ojek syari itu awalnya kan kecil kan di Surabaya aja. Terus ya itu tadi kayak kata kakak, punya banyak teman, punya banyak yang bantuin kayak gitu, biar banyak yang bantuin. Sama marketing, media sosial itu sangat ampuh sekali sih. Kakak dulu sempat juga diundang media kayak Hitam Putih, Curahan Hati Wanita, makanya bisa berkembang lebih cepat gitu. Itu singkatnya sih Pak. Saya lanjutkan ya. Udah kelihatan ya? Bagaimana Mbak cara membaca peluangnya itu bagaimana? Mungkin apakah setiap siswa atau setiap orang itu bisa giat untuk membaca peluang menjadikan sesuatu yang berhasil. Terima kasih. Ya, jadi untuk menangkap peluangnya itu adik-adik bisa belajar dari sekitar. Itu. Dari orang-orang sekitar, peluangnya itu nanti akan. Jadi kan kalau kakak ini atas nama Ramdhani bisa di-mute. Ramadhani ini di-mute dulu ya. Ramadhani Hadi Santasa. Oke. Nah, itu jadi awalnya tuh kakak karena emang suka IPS dan suka organisasi, makanya kakak selalu bisa membaca peluang. Jadi peluangnya itu waktu itu kan ada ini waktu itu ada ojek khusus, ada Gojek biasa kan di Jakarta, tapi kakak juga belum tahu waktu itu. Tapi karena ada kurir, karena kakak juga jadi freelance jadi kurir dan hobi motoran, kakak suka motoran, jadi makanya bisa buat yang namanya ojek syari, karena banyak itu tadi pelecehan seksual di transportasi umum dan semua saudara-saudara kakak itu cewek gitu. Itu yang membuat kakak ya udah deh cobain bikin ini, ya alhamdulillah itu bisnis pertama sih ojek syari. Terus kita berkembang nggak cuma ojek tapi juga ada guru ngaji. Jadi karena udah nggak dari nol lagi, kita punya database, akhirnya kita share di database, makanya kita punya banyak customer baik dari Indonesia maupun dari luar negeri kayak gitu. Nah, awalnya yaitu perbanyak teman, perbanyak jaringan, sama berbuat baik sama banyak orang. Kalau kita berbuat baik, insya Allah
balasannya juga baik. Nah, kalau lanjutin ya. Jadi yang ketiga itu adalah materinya ini. Membangun kebinekaan global yang tadi disampaikan sama Pak Kelik. Jadi ada 3 poin yang kakak itu dari pengalaman kakak ya, untuk bisa sampai sekarang dan bisa berkembang terus. Yang pertama adalah berani bermimpi. Mimpi itu kan gratis ya adik-adik. Mimpi itu gratis, makanya harus tinggi. Kalau katanya I.R. Soekarno, mimpilah yang tinggi. Mimpi itu tingginya harus sampai langit. Karena kalau misalnya jatuh, dia akan jatuh di antara bintang-bintang. Gitu. Jadi itu kalau kakak mimpinya adalah mempunyai perusahaan multinasional atau perusahaan yang itu tuh nggak cuma di Indonesia tapi juga di luar negeri. Tapi kalau itu mimpi kakak ya, kalau adik-adik belum ketemu mimpinya nggak usah terburu-buru. Aduh, kok aku belum ketemu sih mimpinya? Nggak apa, itu proses. Dedicate yourself and you will find yourself. Jadi kayak kamu tuh harus fokus sama diri kamu dan kamu bakal menemukan diri kamu tuh sebenarnya mau apa. Iya, sering-sering ngobrol sama diri sendiri kayak gitu. Ya kamu tuh maunya apa sih? Kakak biasanya juga gitu sih. Karena emang nggak gampang ya kalau kita tuh istilahnya belum punya mau apa, ketemu apa, kayak tadi yang disampaikan Pak Bulnya juga ya, gimana opportunity, karena emang orang-orang menemukan sebuah opportunity, menemukan sebuah mimpi, itu proses dari dirinya sendiri, internalnya, diri sendiri itu maunya apa sih? Kalau misalnya kakak sekarang usaha ini, belum tentu orang lain mau usahakan. Ada yang itu mau kerja aja gitu. Ada yang misal juga ada yang itu nggak mau berkarya di luar negeri, berkarya di Indonesia aja nggak apa-apa kayak gitu. Tapi harus yang tinggi, karena kalau kamu tinggi, nanti kalau kamu nggak capai ketinggian itu, kamu paling nggak itu mencapai sedikit lebih tinggi tetap gitu. Jadi kayak tadi kata Soekarno ya, kalau kamu tuh ngejar mimpimu sampai langit dan kamu tuh tidak sampai langit, nggak apa-apa. Berarti kamu bisa sampai bintang gitu. Jatuhnya tuh sampai bintang. Nggak apa-apa. Nah, terus yang kedua adalah pandai bergaul. Berbuat baiklah kepada semua orang. Balasan kebaikan adalah kebaikan. Itu gak usah diragukan. Kayak gitu. Kayak kakak ya. Kenapa sih ojek syari itu bisa banyak yang pakai dan banyak customer-nya juga? Karena kakak membantu orang. Kalau kamu dibantu, pasti kamu akan kalau kamu membantu pasti kamu akan dibantu kayak gitu. Kakak kan membantu apa ya istilahnya, membangun sumber daya lapangan kerja baru kayak gitu. Nah, itu kayak driver kakak, terus kayak guru ngaji sekarang ya, kita juga ada layanan guru ngaji online. Itu pada bantuin promosi, ayo ikutan kayak gitu. Ini kakak juga lagi proses bikin YouTube channel gitu. Kan ada pada kreatif, ada yang radio, ada yang Al-Banjari kayak gitu. Nah, itu difokusin aja dunia entertain kalau misalnya adik-adik itu suka, karena juga ada loh adik kelas kakak SMA 4 masih SMA itu tuh ini punya banyak follower, akhirnya dia open endorse kayak gitu. Gampang sekali ya. Tapi nggak segampang itu pasti. Nah, ya gitu, cara-cara sekarang itu lebih cerdik. Terus kayak ada teman kakak tuh yang dari luar kota, kuliah ya, luar kota, terus open just tip dari Surabaya kayak gitu. Sesimpel itu kadang bisnis itu. Terus yang ketiga adalah tidak gampang menyerah. Ujian datang untuk menguatkan, jangan takut salah, kayak gitu. Jangan takut salah untuk jadi lebih baik, kayak gitu. Karena ujian itu datang untuk menguatkan, kayak tadi yang kakak bilang ya. Everybody knows it hurt to grow up, kayak gitu. Kadang itu sakit untuk harus gagal dulu untuk lebih berkembang, tapi ya itu jangan menyerah. Nah, tiga karakter ini yang menurut kakak itu harus teman-teman atau adik-adik
pelajari kayak gitu, kayak berani bermimpi ini juga akhirnya kan harus berani mewujudkan ya. Nah, kayak kakak tadi, karena kakak pengen punya perusahaan yang itu multinasional atau internasional, kakak harus temenan sama orang-orang internasional dong, gitu. Makanya kakak ngechatin orang-orang chat di Instagram atau media sosial lain ya, itu ke teman-teman kakak di luar negeri kayak gitu, kayak yang tadi kerja di Google, kerja di Singtel itu kayak Telkom di Indonesia gitu. Nah, terus yang terakhir adalah ini di luar 3 itu ya, tapi yang terakhir ini adalah juga penting buat adik-adik. Yang terakhir adalah fokus impact. Fokus impact itu fokus ke dampak. Nabi Muhammad itu pernah bilang sebaik-baiknya manusia itu adalah yang paling bermanfaat. Makanya bermanfaat itu nggak cuma untuk orang lain, tapi juga untuk diri sendiri juga. Kalau kamu itu bisa bermanfaat sama diri sendiri, istilahnya memberi makan diri sendiri, memberi makan jiwa. Memberi makan jiwa itu istilahnya kayak kamu beramal, kamu menolong orang. Kamu menolong orang kan ada rasa kayak, wah seneng rek aku habis nolong orang, kayak gitu. Nah, nolong orang itu membuat hati kita damai kan, kayak kita bersedekah juga. Nah, itu memberi makan jiwa. Kalau jiwa kita baik, jiwa raga misalnya, olahraga juga, jiwa raga baik, insya Allah kita juga bisa membantu orang lain. Makanya harus positive thinking juga, nggak boleh negatif sama orang. Nah, kalau kita bisa memberi makan jiwa kita juga akan bisa memberi makan jiwa orang lain, kayak gitu. Makanya fokus ke impact, fokus ke dampak. Sebaik-baiknya manusia adalah orang yang paling bermanfaat, kayak gitu. Insya Allah itu tadi 3 rangkaian karakter ini, insya Allah kalau adik-adik bisa pandai untuk mewujudkan karakter ini, insya Allah adik-adik bisa sukses kayak gitu. Karena ya tadi juga kakak bilang ya, kalau sekarang tidak punya peringkat yang bagus, kok sekarang nggak pandai, nggak apa-apa, masih ada waktu. Tapi tetap jangan kayak, wah, aduh aku males rek, besok aja kayak gitu ya, jangan gitu juga ya. Tapi ya tetap senyaman kamu, gimana caranya adik-adik itu bisa tetap menemukan mimpinya adik-adik dengan cara yang nyaman, dengan cara yang itu baik untuk adik-adik sendiri kayak gitu. Nah, ini masuk hampir yang terakhir slide kakak. Jadi designing for the future. Jadi kamu harus punya pandangan untuk masa depan. Kamu tuh pengen jadi apa? Mimpi yang tadi ya. Untuk mungkin barangkali ada yang itu belum tahu mimpinya jadi apa atau pengen kayak apa ke depannya. Yang pertama, be visionary. Purpose buat kamu gak kehilangan jati diri di tengah kehidupan bermasyarakat. Di tengah kehidupan masyarakat kayak gitu. Jadi contohnya adalah Steve Jobs. Purpose itu tujuan ya. Tujuan itu buat kamu gak kehilangan jati diri. Jadi Steve Jobs itu pernah bilang di speech-nya dia, apa bahasa Indonesia speech ya? Ini di kayak dia itu berpidato bahwa tentang marketing value ya, tentang marketing value itu di dunia ini, di kehidupan bermasyarakat ya, itu tuh so crowded, ramai banget. Jadi kadang itu kita tuh terbawa arus sama mereka kayak gitu. Hal-hal yang kayak misalnya TikTok challenge atau hal-hal yang itu tuh tidak seharusnya, tapi tidak sesuai dengan budaya kita juga, tapi itu booming. Nah, itu kamu nggak perlu ikutin juga, karena kamu nanti akan kehilangan jati diri. Nggak perlu kayak ikut-ikutan orang lain untuk bisa jadi, untuk membuktikan diri kamu, kayak gitu. Jadi be visionary, kayak kamu itu harus bervisi ke depan. Kamu harus, itu tadi, kalau kamu punya mimpi, kamu bakal punya jati diri. Kamu akan jadi orang yang berprinsip. Misalnya, aku nggak bakalan mau korupsi kalau nanti kerja. Nah, itu kan prinsip ya. Padahal bisa jadi divisi-divisi, maksudnya teman-teman yang lain korupsi kayak gitu. Nah, itu kamu akan berlatih untuk teguh pada prinsipmu, untuk jadi orangnya visioner tadi. Ini siapa ya yang ngobrol? Bisa di-mute dulu ya. Terus be kreatif kayak gitu. Kamu harus adaptasi, kamu harus adaptif. Adaptif itu bisa bergaul, bisa
menemukan ide-ide yang itu tuh out of the box istilahnya. Nah, kenapa sih kok kita harus adaptif ya? Karena kita kalau nggak adaptif, kita akan ketinggalan zaman gitu. Jadi, kenapa kok kita harus ngikutin zaman? Agar kita terus hidup, agar kita tuh terus punya karya. Karena kan karya yang dulu beda kan sama karya yang sekarang. Kayak gitu. Jadi harus lebih kreatif. Kayak tadi ya yang radio tadi sempat ngelihat ada radio puring itu, mungkin bisa dialihkan ke radio yang lain, atau kalau kamu punya hobi untuk jadi punya radio, bikin aja YouTube channel gitu, bikin YouTube channel, wawancara aja. Dulu tuh sejujurnya ya kakak itu pernah ngelakuin hal aneh di waktu SMP. Nggak tahu, terserah adik-adik mau. Tapi gimana ya? Ya kakak sampein ya. Jadi dulu tuh kakak tuh sering kali wawancara orang, bilangnya kakak itu dari SMP 4 wawancara orang, padahal nggak ada tugas wawancara, tapi kakak pengen tahu banget. Yang kakak wawancarain itu orang-orang kayak polisi, orang-orang kayak pesulap, kayak gitu yang punya banyak keseruan. Ya itu sih kakak. Walaupun nggak pintar secara akademik itu punya pengalaman kayak gitu. Nggak tahu sampai teman kakak yang kakak ajak itu sampai heran, kok kamu bisa sih kepikiran gitu wawancara orang dan bilangnya punya tugas wawancara padahal nggak ada. Dan soalnya kakak suka sih ngobrol sama orang, ketemu banyak orang itu kakak suka gitu. Kalian maupun juga masih SMP. Tadi juga waktu, di JIPA event yang tadi kalau ketemu Mas Sofian tadi, Global Indonesian Professional Association, itu ada satu orang namanya Mas Rain. Mas Rain itu kerja di Facebook di San Francisco. Dia tuh bilang, dia itu mimpi pengen kerja di San Francisco di Facebook itu sejak SMP pengennya. Nah, jangan remehin teman-teman, ada yang itu tuh punya mimpi kayak gitu. Mimpi tuh harus tinggi kayak tadi ya. Mas Ren akhirnya juga kerja di Facebooknya San Francisco malahan. Mimpinya sejak SMP dari Indonesia kayak gitu. Terus kuliahnya di Singapura. Dia karena ada beasiswa. Apa kalau kamu nggak mampu, kamu bisa coba beasiswa. Nah, sama yang terakhir designing the future-nya itu adalah kolaboratif kayak gitu. Jadi bakal skill up kamu secara pribadi. Jadi kayak meningkatkan skill kamu di kolaboratif. Jadi ya temenan sama banyak orang tadi yang kakak bilang. Insya Allah kalau kamu terus meningkatkan diri kamu, memperbaiki diri yang baik, jadi orang yang lebih baik, kamu juga akan didekatkan sama orang-orang baik. Kayak gitu. Terus positif dan terus mau belajar kayak gitu. Dulu awalnya kakak juga sering ditolakin kok, nggak ada yang balik DM kakak, tapi nggak apa-apa, kan coba, nggak ada ruginya. Gitu. Nah ini terakhir dari kakak ini Facebook dan Instagram kakak, kalau misalnya mau get in touch silaturahmi sama kakak boleh, mau DM kayak kakak tadi juga boleh. Nah mungkin sekian dari yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak Keli dan guru-guru SMP 4 yang udah mengundang saya. Mungkin nanti ditanyain. Ini Kak Lita sudah ada di chat ini. Ini dari Weni ya. Weni. Boleh sharing kontak Kak Lita untuk sharing pengalaman dan diskusi di luar kelas inspirasi ini. Minta kontaknya boleh Kak Lita? Boleh. Kontak di sini aja. Nanti kakak balas kok. Dia nggak fallback. Oh iya. Nah ini ada Mei Sheila Syahira dari kelas B. Mau tanya tentang fokus impact tadi sudah dijelaskan ya kan? Mungkin dijelaskan lagi bisa Kalita. Ya fokus impact itu yang dimaksud adalah yang tadi mengacu pada kata-kata orangnya kakak kagumi juga Nabi Muhammad ya. Sebaik-baiknya manusia adalah orang yang bermanfaat kayak gitu. Bermanfaat itu bisa untuk diri sendiri,
tadi ya, untuk kita menolong orang lain. Kalau kita menolong orang lain kan, Ya, Mbak menolong sama orang lain ngerti kan kok. kita akan merasa Ahmad Nur Syadi, Ibu Ahmad Nur Syadi bisa di-mute dulu ya. Mohon maaf, suaranya dimut yang Mohon Ibu maaf. Ahmad Nur Iya. Syadi. Pun bayar ya, Reng? Oke. Ibu Ahmad Oke. Nur, ya dimatiin. Ya, terima Oh, iya. kasih Ibu. Oke, Mari aku lanjut ngomong Kak Lita. kelas Iya, Cici. Kilo kelas ditutup. Oke. Jadi ya itu tadi, fokus impact itu kalau kita menolong orang lain, kalau kita menolong orang lain, kita kan juga akan ngerasa senang ya. Nah, itu yang dimaksud memberi makan jiwa. Kalau kita memberi makan jiwa kita, jiwa kita akan sehat. Kalau jiwa kita sehat, kita bisa menolong orang lain karena jiwa kita sehat dan positif. Fokus impact berarti memberikan dampak yang baik untuk diri kita maupun orang lain. Jangan sampai kita tuh menolong orang lain tapi kita juga sakit. Nah, kan jadi sakit hati kayak gitu. Nah, kalau Sakit bisa hati jangan nggak kayak enak. gitu. Iya, benar, Sakit nggak hati enak nggak banget enak. ya. Nggak enak, iya betul. Tapi ya itu sih. Kalau yang udah dewasa pasti paham. Sakit hati itu nggak cuma seperti sakit hati di SMP. Pasti nanti itu waktu kalian adik-adik ke SMA, ke kuliah, pasti sakit hatinya tuh dengan cara yang lain. Lebih daripada SMP. Karena naik tingkat dong, gitu. Nggak apa-apa, ini jadi ada aja. pertanyaan lagi. Boleh. Mbak, apa pernah mengalami hari yang paling buruk? Pernah. Hal yang paling buruk itu berhubungan sama hukum sih, berhubungan sama pengacara. Waktu itu kakak sampai sewa pengacara. Jadi itu hak cipta. Kakak dulu tuh nggak tahu yang namanya hak cipta, kayak copyright, hak kekayaan intelektual, gitu tuh nggak tahu. Nah, nama usaha kakak itu yang OJS itu udah didaftarkan orang lain duluan. Kayak gitu. Jadi kalau teman-teman adik-adik misalnya nemuin penemuan gitu ya, kayak Albert Einstein nemuin bola lampunya itu yakin nama orang lain, padahal yang buat itu Albert Einstein. Kayak gitu itu benar-benar hari yang paling, karena harus berhadapan dengan lawyer ya, pengacara, harus banding sama lawyer sebelum ke pengadilan kayak gitu-gitu. Itu benar-benar, dan mengambilkan banyak dana juga sempetan. Dan banyak kegagalan lain ya. Waktu itu juga pernah waktu mau masuk kuliah itu nggak masuk tempat yang kakak impikan gitu. Tapi karena emang ya yang terbaik itu biasanya datang belakangan ya disyukurin aja. Dulu kakak tuh pengennya kuliah di salah satu sekolah tinggi, terus nggak masuk. Akhirnya disuruh ayah di UPN, karena ayah kan juga kerja di UPN ya. Padahal dulu kakak juga nggak tahu tuh dunia internasional, dunia kayak itu tuh nggak tahu banget. Jadi kakak itu milih hubungan internasional karena mata kuliahnya itu banyak yang sama kayak di sekolah tinggi yang mau kakak ini kan sekolah di sana. Jadi makanya pilih hubungan internasional. Padahal dulu ya nggak kayak pengen ke luar negeri tuh nggak. Dulu tuh bahkan mimpi ke luar negeri jauh-jauh itu nggak ada. Tapi ya itu jalan Allah itu benar-benar kalau teman-teman adik-adik mau berjuang, berdoa terus, insya Allah jalan Allah tuh akan lebih baik kayak gitu. Dulu tuh malah pengennya tuh cuma ke Singapura aja, ya ternyata pertama kali ke luar negeri itu malah ke San Francisco, Amerika. Itu hal yang benar-benar kakak nggak pernah impikan sama sekali. Nggak pernah kakak juga pengen ketemu kayak Pak Jokowi, ketemu Steve Jobs-nya nggak pernah sih mimpi kayak gitu. Tapi ya itu Allah sekali lagi dengan caranya bekerja ya. Itu membuat kakak bersyukur sih sampai ke titik ini gitu. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih Kak. Dari Meilani Rahmawati dari kelas 9A. Saya ingin bertanya bagaimana cara untuk meningkatkan rasa kepercayaan diri saat berkomunikasi dengan orang asing. Percaya diri itu banyak proses sih. Sebenarnya kakak juga sedikit gak pede waktu itu. Tapi mimpi kakak terlalu tinggi untuk kakak nggak pede gitu loh. Makanya kakak mau nggak mau itu harus punya teman orang luar negeri gitu. Jadi ya itu balik lagi ke mimpi, balik lagi gini. Kakak punya quote juga yang itu dari
salah satu pengusaha juga. Kakak juga temenan banyak sama pengusaha kan. Dia tuh bilang gini, kalau kamu tuh mau sesuatu, tapi kamu nggak mampu, jangan kemauannya yang diturunin, tapi kemampuannya yang ditingkatin. Gitu. Jadi kakak ulangi lagi ya. Kalau kamu mau sesuatu, tapi kamu nggak mampu, jangan tingkat kemauannya yang diturunin, tapi kemampuannya yang ditingkatin. Gitu. Jadi harus meningkatkan tadi. Kalau nggak pede, harus ditingkatin kepedeannya. Jadi awalnya tuh kakak belajar sama teman kakak. Jadi ada alumni SMP 4 itu, teman kakak seangkatan itu jurusan sastra Inggris. Kakak panggil ke rumah buat ngajarin kakak bahasa Inggris. Sampai kayak gitu kakak tuh. Jadi ya juga karena banyak teman itu, dan dulu itu kakak nggak akrab sama sekali sama anak itu, sebut saja si X gitu ya, cewek di sastra Inggris UNER. Nah awalnya kakak itu tidak akrab dulu waktu SMP, tapi karena sesama alumni itu insya Allah seneng kok kalau ketemu sama alumni gitu biasanya. Jadi kamu kuliah di sastra Inggris ya, ajarin aku tuh bahasa Inggris kayak gitu. Sesimpel itu. Kadang butuh keberanian di awal aja, dan kadang juga nggak mulus-mulus bakal dibales ya. Ada juga kok yang nggak ngebales kakak waktu kakak DM, tapi ya nggak apa-apa, nggak ngebales itu kan hak mereka ya. Tapi kitanya juga jangan kalau nggak dibales, nggak dibales gitu. Nggak apa, mungkin dia ada kesibukan lain, nggak apa-apa. Atau dia memang gak suka berhubungan sama orang asing dan lain sebagainya. Tetap Cari aja berpikir yang itu positif. suka. Iya, cari aja yang suka. Kayak Mas tadi ya, Mas Sofian itu langsung nge-follow back kakak loh. Dia kerja di Google kan waktu kakak DM tadi. Ya gini mungkin bisa dicontoh juga sama dia aja ya. Nah ini nih. Tuh. Cuman gini aja, satu kalimat mungkin ya. Kayak gitu. Dan berani aja, maksudnya walaupun mungkin dikira salah ya bahasa Inggrisnya ya, nggak apa-apa. Yang penting terus belajar. Ada kok banyak aplikasi-aplikasi atau YouTube tutorial atau Instagram juga yang itu tuh ngajarin bahasa Inggris dengan enjoy gitu. Dulu kakak juga nggak suka bahasa Inggris kok. Dulu yang ngajar bahasa Inggris kakak soalnya jahat. Jadi kakak juga, aduh nggak pengen ngajar bahasa Inggris karena gurunya jahat gitu. Tapi ya itu gimana? Haruslah gitu. Ya itu sih, kalau nggak pede ya ditanyain dulu ke diri sendiri, kenapa sih kok nggak pede. Coba berani berkomunikasi sama diri sendiri. Kenapa sih kamu kok nggak pede? Kenapa kamu kok takut? Ketakutannya apa gitu, ditanyain sama diri sendiri. Kalau nggak ketemu, tanya temennya, menurutmu, kakak juga pernah waktu itu, menurutmu aku tuh ngomong ke temen kakak ya, menurutmu aku tuh orangnya kayak gimana sih? Kelebihanku tuh apa? Kelemahanku tuh apa? Ke banyak orang. Kakak kayak gitu ke banyak orang. Pernah waktu itu. Ya untuk menjadikan, itu semua untuk kakak, menjadikan diri kakak lebih baik. Kayak gitu. Semuanya untuk itu. Semuanya diperjuangkan, kakak perjuangkan untuk membangun diri kakak yang lebih baik, dan membentuk orang-orang yang ikut kakak. Orang-orang yang itu bekerja sama kakak juga bisa meningkatkan diri mereka gitu. Nah, ini ada pertanyaan dari Pak Enggar, guru SMP Negeri 4. Nah, nih Kak, pertanyaannya, jadi menurut Bu Evita, bagaimana langkah maupun konsep yang seyogyanya dapat diimplementasikan selaras dengan perkembangan zaman dalam meningkatkan kemampuan komunikasi dan wawasan kebahasaan, terutama bahasa Inggris terhadap siswa, sehingga bisa menjadi modal untuk perkembangan kognitif maupun skill ke depannya. Terima kasih. Gitu. Sama, sebenarnya gini, waktu itu Pak Kali sempat tanya sih ke saya untuk untuk iklim bahasa yang lebih baik gitu ya, untuk iklim bahasa Inggris yang lebih baik. Sebenarnya waktu itu saran saya yang pertama ya, buat Delia bisa di-mute dulu ya. Buat Delia Wulandari bisa di-mute dulu ya. Oke. Jadi untuk membentuk iklim seperti itu di siswa, sebenarnya saya juga kurang berpengalaman ya, karena itu menyangkut kurikulum, menyangkut culture. Sebenarnya menurut saya yang paling tepat
saya menyarankan ya waktu itu adalah benchmark. Benchmark itu cara membandingkan dengan sekolah yang sudah ada terlebih dahulu. Misalnya sekolah yang membentuk ada kurikulum English Club. Karena waktu itu di UPN juga sebenarnya belum ada iklim bahasa Inggris yang kental juga. Di jurusan saya ya hubungan internasional. Akhirnya mereka buat English Club. Orang-orang atau murid-murid yang bahasa Inggrisnya udah bagus dimintain ini apa ditanya jawab gimana supaya kita tuh bisa lebih mengiklimkan, lebih membuat culture bahasa Inggris tadi. Karena emang penting ya bahasa Inggris itu kalau berkarir. Jadi atau buat di salah satu hari tertentu itu bahasa Inggris, misalnya setiap hari Jumat full bahasa Inggris kayak gitu-gitu. Itu bisa, karena juga kalau di tim atau perusahaan saya, itu tim-timnya juga saya suruh untuk pakai bahasa Inggris sedikit-sedikit kayak di chattingnya. Bahkan tim saya, tim manajemen itu kan ada 4 orang ya. Itu saya bikin one week, one book. Jadi setiap minggu tuh harus baca 1 buku. One month sih, 1 bulan 1 buku harus baca. Nah, waktu pertama kali buat kayak gitu, ya sebenarnya agak menolak ya, aduh capek baca buku ngapain gitu-gitu kan. Tapi yang selesai duluan itu karyawan saya malah. Dibandingkan saya membaca buku kayak gitu. Jadi itu kayak jadi apa ya, surprise buat kami karena ternyata membaca buku itu membuat orang juga senang karena namanya buku kan jendela dunia ya. Nah, karena nggak semua orang itu juga sadar pentingnya membaca buku misalnya. Sama kayak nggak semua orang itu juga paham bahasa Inggris, tapi yang perlu ditekankan adalah jangan sampai ada penyesalan ketika atau rasa sayang ketika waktu SMP dia tidak bisa bahasa Inggris, tidak lebih belajar bahasa Inggris kayak gitu. Karena juga kakak nemuin beberapa orang juga ada penyesalan ketika tidak belajar lebih banyak waktu di masa sekolah kayak gitu. Jadi itu tadi kalau belajar dari saya yang itu tuh maksudnya di bentuk perusahaan ya orang-orang top manajemen dulu yang harus ada culture seperti itu dulu kalau di saya. Terus ya benchmark atau itu tadi ngeliat sekolah lain kurikulumnya itu kayak gimana dan bikin suasana itu fun ya. Maksudnya semua media belajar itu kan sekarang nggak cuma ada di textbook, tapi juga ada di YouTube channel atau aplikasi-aplikasi kayak Duolingo, Bahaso, aplikasi di Google Play Store ya, yang itu bisa membantu bahasa Inggris. Dan iya sih, karena kebantu juga saya tuh teman-temannya juga ada yang itu native, maksudnya ada yang itu dari orang Amerika langsung kan, jadi bahasa Inggrisnya bisa latihan sama mereka gitu. Nanti yaitu atau ya ada kunjungan, misalnya minta kunjungan dari konjen Amerika mungkin. Saya juga bisa sih kalau misalnya sekolah SMP 4 itu mau ada kunjungan ke konjen Amerika atau konjen Australia dan Jepang itu bisa saya hubungkan juga ke teman-teman di sana. Mungkin mau kunjungan ke konsulat jenderalnya Amerika itu bisa banget. Mungkin baca dari sana. Iya. Jadi muncul keinginannya dulu. Ini Kak Lita, waktunya kurang 15 menit. Masih ada pertanyaan. Boleh ya. Banyak ini. Ini dari Pak Priyo, guru penjaskes. Iya, tahu. Mungkin sudah tahu ya. Masih ingat ya Kak Lita ya? Masih. Nah, ini Pak Priyo tanya, apa takdir bisa dirubah oleh kemauan dan niat yang baik? Contoh, cita-cita ingin jadi dokter, diplomat, pengacara, dan lain-lain. Ternyata cita-cita tidak dapat diraih karena keadaan dan lingkungan yang tidak mendukung cita-cita kita. Dengan visi, kreativitas, dan kolaborasi bisa mendukung cita-cita kita, padahal seseorang punya kemampuan dan keahlian yang tidak sama. Monggo Kak Lita. Iya, menurut saya memang tidak sama ya. Tidak semua orang itu punya kemampuan, tidak semua orang punya itu kemampuan sih. Tapi setiap orang itu punya kesempatan yang sama menurut saya. Jadi itu yang harus ditekankan. Kesempatan setiap orang itu sama, bisa. Makanya Allah itu adil kayak gitu. Karena kesempatan sukses itu punya semua orang dan
kalau misalnya tadi seperti yang saya bilang, itu pengusaha yang bilang itu menurut saya keren banget sih. Kalau kemauanmu, kalau apa yang kamu mau itu kamu nggak mampu raih, jangan kemampuannya yang diturunin. Jangan kemauannya yang diturunin, tapi kemampuannya yang ditingkatin. Kayak gitu. Kalau kamu mau sesuatu, tapi kamu nggak mampu, jangan kemauannya yang diturunin, tapi kemampuannya yang ditingkatin. Karena memang dulu awalnya saya juga ngerasa kayak, mau nggak ya orang-orang ini tuh bales? Kayak orang-orang Mas Sofian, Mas Boris, mau nggak ya orang-orang ini tuh bales chat saya? Ternyata ya mau, kayak gitu. Contohnya juga partner saya di Ojek Syariah atau Syarihab juga sekarang namanya Mas Reza. Mas Reza itu waktu itu ini ngisi seminar bareng sama salah satu petingginya Telkom. Selesai ngisi seminar, dia langsung ditawarin kerja di Telkom dengan gaji yang sangat tinggi waktu itu. Dan karena memang kan waktu pandemi ini jujur aja kita kan lagi turun ya, tapi naik gara-gara guru ngaji. Dan Reza itu juga keterima di Telkom. Nah, di Telkom itu kita semakin banyak opportunity karena kita semakin banyak jejaring kan, semakin banyak teman. Nah, kita nggak nyangka banget pada Reza itu lulusan SMK. Nggak, maksudnya kuliah tapi mutung ya. Maksudnya tinggal lanjutin, lulusan SMK itu bisa kerja di Telkom dan satu-satunya yang lulusan SMK dia, di divisinya dia, kayak gitu. Dan gajinya tinggi, makanya kayak rezeki itu nggak bisa diduga-duga sih. Selesai seminar langsung ditawarin, dan itu nggak ada obrolan sebelumnya. Dan kalau misalnya ikutan seleksi, itu bisa puluhan ribu kan yang ikutan Telkom kan. Seleksi kayak PNS atau yang lainnya. Bisa puluhan ribu, tapi Reza masuk dengan cara yang terbaik seperti itu. Jadi menurut saya takdir bisa dirubah karena itu tadi kayak kata-katanya Allah juga kan. Ini ada pertanyaan dari Foska Davina kelas 7A. Kak, cara agar tidak malu berbicara di umum bagaimana sih? Caranya belajar dari organisasi aja, di OSIS. Dulu kakak awalnya belajar jadi OSIS. Itu kan kalau kan sempat jadi ini pendamping kelas apa ya, waktu MOS itu loh, lupa namanya apa. Waktu MOS itu belajar dari situ, terus belajar dari hal-hal simpel. Waktu kebetulan tuh dulu itu kakak suka tanya sama Bu Nani, namanya Bu Nani itu guru PKN. Kayak senang banget sih dulu itu berdebat ya. Dulu itu ada yang namanya debat. Dulu waktu kuliah kakak juga ikutan debat juga. Nah, waktu SMA juga sih debat. Nah, itu yang ngelatih kakak untuk ngobrol sama orang. Debat itu kakak debat bahasa Indonesia ya, Mas Ian. Debat tentang pro dan kontra suatu kebijakan, suatu masalah. Dari situ kakak belajar. Selain dari, kakak juga ikutan ini, organisasi di luar sekolah, yang itu tuh mengajar anak-anak jalanan, mengajar anak-anak yang itu nggak mampu, nggak sekolah, kayak gitu. Belajarnya dari situ, memberi makan jiwa tadi, menolong orang lain dengan berbicara. Gimana? Kan kalau menurut kakak sama kayak ngajar dan sharing gini ya, kita kan menolong orang dengan berbicara ya, dengan menginspirasi orang. Nah, otomatis kan kita juga belajar gimana caranya menyampaikan gitu. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih, Kak. Kita kejar waktu, Kak. Iya, boleh. Sorry. Iya, luar biasa. boleh nanti ditanya di Instagram aja ya. Gak apa-apa, ini sudah dari tadi nih tanyanya, iya, Kak. Boleh. Dari kelas 8A, tim Cuimi itu di sekolah curhat mie. Oke. Kevin ini tanya, apa suka duka kakak menjadi founder Syari Book? Suka dukanya itu banyak ya. Dukanya itu ya mungkin karena kakak itu jadi seorang leader, pemimpin. Kakak itu harus jadi orang yang nomor 1 dihubungin sama orang lain ketika orang lain ada masalah. Padahal kakak juga bisa jadi kan ada masalah. Nah, jadi kayak ya gitu, pasti ya orang-orang dewasa pasti udah tahu lah ketika kepentingan umum itu harus lebih dipentingkan daripada kepentingan pribadi kayak gitu. Itu sih yang kadang kakak
bikin capek, yaitu permasalahan-permasalahan hukum, permasalahan ditipu, dihianati, kayak gitu tuh udah kayak ya wes udah mulai biasa, insya Allah. Saya harus belajar terus kan. Nah, kalau sukanya ya itu ketemu orang-orang yang positif, yang itu mau berjuang bareng, itu rezeki yang ini banget sih, yang kakak syukuri banget. Mereka mau berkembang, mereka mau terus jujur, terus punya etikat dan etos kerja yang baik, gitu. Itu senangnya. Dan ketemu, dan bisa keluar negeri gratis juga suka. Ini dari pertanyaan lagi nih, dari Bu Latifah, guru SMP 4 juga. Kak Lita, bagaimana bentuk support atau dukungan orang tua atau keluarga kakak bisa punya banyak pengalaman dan sukses sampai sekarang? Sebenarnya kalau dari keluarga itu, keluarga sangat membuaskan kakak. Yang penting keluarga taunya kakak melakukan hal yang baik, kayak gitu. Dulu kakak sering banget pulang malam ya waktu SMA, karena ngurus kegiatan OSIS. Misalnya waktu itu ada kayak pentas seni yang itu harus sampai malam, atau waktu itu ada acara alumni, OSIS kan harus bantu, nah itu sampai pulang malam, kayak gitu. Dan orang tua harus mengerti apa yang diinginkan anak. Karena anak itu yang paling tahu keinginannya anak seperti apa menurut kakak ya. Dan di antara keluarga besarnya kakak itu satu-satunya yang itu masih keluar negeri kayak gitu. Jadi kayak di keluarga besarnya ayah tuh mulai dari om, Pak Ade kayak gitu tuh belum pernah keluar negeri. Dan alhamdulillah kakak jadi yang pertama di keluarga. Cucu pertama juga kan kakak. Jadi kayak memikul beban yang cukup tanggung jawab yang supaya lebih baik lah daripada generasi sebelumnya kayak gitu. Kalau itu sih ya saya bersyukur sih karena juga keluarga itu masih menerima saya juga ketika saya itu jarang berkomunikasi sama mereka karena kan saya sibuk di luar ya. Ya mereka tetap care, nanyain, tetap peduli itu sih. Dan bahkan sama kakaknya kan juga punya calon suami ya. Calon suami kakak itu ya partner kakak itu yang Reza itu. Dia tuh bilang, aku nggak peduli kamu tuh nanti sukses atau gagal. Yang penting aku selalu akan jadi tempatmu buat pulang, tempatmu buat istilahnya berkeluh kesah kayak gitu. Karena itu support itu yang dibutuhin sama kita, orang-orang yang seperti itu. Mungkin kalau kakak di keluarga tidak menemukan seperti itu sejujurnya. Tidak menemukan tempat pulang seperti itu, tapi itu untungnya kakak punya Mas Reza tadi. Kalau teman-teman atau ada adik punya istilahnya teman yang kayak gitu, sahabat kan dulu kan kakak juga kayak temenan sahabatan kan sama Mas Reza namanya. Kakak ini banget terbuka dan jujur satu sama lain kayak gitu. Nah, dan nggak cuma punya susahnya nggak cuma senangnya tapi juga sukanya. Jadi kakak nggak takut sama yang namanya kegagalan sama kesalahan karena ada orang yang selalu akan terima kakak gitu. Iya. Ini ada lagi pertanyaan dari Alexa kelas 7B. Kak, bagaimana sih memanage waktu kakak dengan bisnis yang kakak kelola? Kalau kakak sejak SMA tuh punya namanya plan mingguan, harian, bulanan, itu kakak plan. Kayak gitu, walaupun nanti plannya itu akan berubah ya, seiring berjalannya waktu. Tapi kalau kamu nggak ngeplan, kamu akan buta, kamu besok ngapain. Itu yang sebenarnya kakak sering banget ketemu orang-orang yang itu sukses ya, dan dia tuh bilang, setiap hari saya tuh mencatat jurnal tuh kayak buku diary gitu ya. Saya itu belajar apa aja hari ini. Kayak itu, bahkan kakak sekarang punya catatan, kakak tuh hari ini tuh diskusi sama siapa aja, ngomongin apa aja, kayak gitu, karena biar kakak nggak lupa, jadi dicatat sama punya plan. Ada kata-kata quote juga bilangnya itu, kalau kamu nggak punya plan tuh kamu kayak orang buta, besok itu nggak tahu mau ngapain. Seperti itu. Jadi kakak selalu ngeplan sih, dan porsinya kakak, jadi porsinya tuh kakak lihat di situ. Jadi misalnya tanggung jawab kakak sebagai pelajar kan belajar, tanggung jawab kakak sebagai anak berbakti sama orang tua, itu kakak tulis sih. Jadi kayak dari situ waktunya dikelola, waktunya. Jadi misalnya jam sekian sampai jam sekian adalah waktu belajar, jam sekian sampai jam sekian adalah waktu untuk organisasi. Nah itu udah kakak lakuin sejak SMA. Nah kalau bisa kalian juga ngelakuin itu sedini mungkin untuk belajar. Ini pertanyaan terakhir ini, Kak. Apakah kakak
Dari Natsua Aska kelas 7E. Kak, apakah kakak ikut les yang membuat kakak yang sebelumnya tidak bisa menjadi bisa? Les ya. Sejujurnya sejak SD nggak pernah ikut les sih dulu. Terus waktu ya mungkin ya jeleknya kakak itu waktu SMP itu jarang belajar juga. Soalnya kayak udah pernah dapat hal yang itu kakak nggak belajar tapi dapat gitu loh. Ya ada sampai waktu teman kakak kuliah tuh pernah bilang kayak gini. Iya kalau kamu nggak belajar mah nggak apa-apa, tapi aku harus belajar. Kayak gitu. Mungkin ya itu kemampuan kan orang beda-beda ya. Kalau kakak alhamdulillah sih kalau menangkap suatu hal yang itu bisa di logika itu bisa bagus karena kakak juga belajar tentang itu sih. Karena kakak tuh kalau belajar sesuatu tuh belajar intinya itu apa, esensinya tuh apa sih? Mestinya nggak melulu textbook ya. Karena kalau textbook itu kita akan kehilangan jati diri karena kata-katanya orang itu, terus teorinya orang itu, terus kayak gitu. Kakak nggak kayak gitu sih, tapi ya itu kakak berusaha berjalan di jalan kakak, tapi di jalan yang benar kayak gitu. Gitu sih. Mungkin ada pertanyaan lagi yang terakhir? Tidak ada, ini sudah Kak. Tadi ada kok Bu yang mempertahankan. Ya. Boleh tanya lagi ya Mbak. Boleh, Pak Mul. Boleh. Ya. Ini mewakili teman-teman guru. Apakah ada penyedia guru ngaji ya? Penyedia guru ngaji. Bagaimana ya kalau ada teman yang menggunakan jasa itu gitu? Nanti saya chat aja Pak. Oh, nggih. Matur suwun, Mbak Evelita, makasih. Sama-sama. Ini ada pertanyaan lagi nih Kak. Bagaimana? Nanti saya kasih diskon Pak untuk yang sampai 4 Pak. Wah, diskon. Saya mau ya, kalau gimana? itu. Gimana Bu? Nah, ini dari M. Raihan Ardiansa. Kak, bagaimana cara mempertahankan apa yang telah kita raih? Nah, itu sih. Kalau sekarang kakak itu di bisnis kakak, itu harus selalu naik tiap bulan. No matter what. Jadi kayak bulan ini, kalau prinsipnya kakak di perusahaan itu, bulan ini harus lebih tinggi daripada bulan lalu. Apapun caranya. Kayak gitu. Jadi kayak kakak itu berusaha untuk, ya itu sama kayak kata-kata quote gitu kan. Hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Itu cara kami mempertahankannya. Jadi ya terus harus lebih baik daripada sebelumnya. Mempertahankan dan meningkatkan. Untuk tanggung jawab kita. Belajarnya dari situ sih, karena kakak udah punya tanggung jawab ya. Gitu. Mungkin ada pertanyaan lagi anak-anak atau Bapak Ibu guru atau Bapak Ibu wali murid? Jadi terlalu cepat ya tadi soalnya katanya buru-buru ya udah. Karena waktunya kurang 1 menit. Iya nggak apa-apa. Kapan nanti saya lihat waktu di YouTube itu ada ya tanya di YouTube juga biasanya. Oh iya. Saya masih belum dapat ini linknya. Informasi dari YouTube. Iya nggak apa-apa sih. Kalau misalnya ada pertanyaan mungkin bisa di media sosial dari saya nanti, sih. Iya, nanti minta kontaknya Kak Lita gitu ya. Boleh ya Kak boleh, ya? Boleh. Insya Allah kalau senggang masih dibalas kok. Kami ucapkan terima kasih sekali lagi kepada sang penginspirasi yang telah menyampaikan. Terima kasih sudah diundang juga. Materinya dengan luar biasa. Hadirin sekalian, demikianlah acara kelas inspirasi pada hari ini. Selanjutnya, sebelum kita menutup sesi ini, saya menyimpulkan pertemuan hari ini. Meskipun kita tidak pintar, tetap asah terus kemampuan kita, yakin dan harus yakin. Banyak teman, insya Allah banyak rezeki itu pasti ya. Pandai bergaul, bermanfaat untuk orang lain. Kegagalan adalah guru yang terbaik. Terus berusaha. Yang terpenting mempunyai niat untuk sukses dan berdoa. Membangun kebinekaan global ada 3 yaitu berani bermimpi, pandai bergaul, berbuat baik kepada semua orang, tidak gampang menyerah, itu yang terutama. Fokus pada orang lain baru diri sendiri. Positive thinking,
dan kita harus mempunyai masa depan, mempunyai cita-cita dan mimpi. Walaupun mimpi itu tidak terwujud 100%. Yang penting kita harus berusaha. Positive thinking, negatif buang aja. Kalau saya gitu. Iya, iya. Negatif people itu sudah dihilangkan aja, Bu. Iya. Iya, acara yang terakhir yaitu penutup. Marilah kita tutup acara hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kami tutup acara ini, kami mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Kak Lita yang telah memberikan kisah perjuangannya kepada kita semua. Dan kami mengucapkan terima kasih banyak kepada audiens atas partisipasinya dalam kegiatan kelas inspirasi hari ini. Seluruh rangkaian acara hari ini telah kita lalui bersama. Kami selaku pembawa acara atau moderator mohon undur diri. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Mudah-mudahan pertemuan hari ini membawa kebaikan dunia dan akhirat. Seperti biasa kali ya, kalau di kelas inspirasi itu ada pantun. Iya, kan di awal tadi. Iya, saya pantunnya, sawah tempatnya para petani. Banyak belut dan banyak padi. Ayolah kawan seperti Evilita Andriani berjuang demi kesuksesan hidup ini. Jalan-jalan nanti di-share ya, Bu. Nanti di-share ya, Bu, itunya. Nanti di-share. Pantunnya. Tadi yang tugasnya. Oh, tugasnya. Iya, tahu. Jalan-jalan ke Tanjung Pinang, makan enak keripik kentang. Sang pembelajar akan menang, bersinar terang di masa depan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salif ya. Kalita, undangannya ditunggu ya. Di Jakarta, Pak, saya Pak nanti, Pak. Apa? Jakarta kan masih di Indonesia. Assalamualaikum. Terima kasih Mbak Evilita.